Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bisa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang materi personal letter beserta dengan contoh soalnya. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal, mari kita lihat bagian-bagian dari personal letter. Yang pertama, definition. Pengertian is a type of letter that usually concern personal matter and is sent from one individual to another. Jadi pengertian untuk personal letter atau surat pribadi adalah sejenis surat yang mana biasa digunakan untuk permasalahan atau untuk urusan pribadi dan dikirim dari satu orang ke orang lain. Itu untuk pengertian dari personal letter. Kemudian setelah pengertian ada generic structure atau bagian-bagian dari personal letter. Yang pertama ada address, alamat, berisi alamat pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua ada date atau tanggal. Biasanya ini diisi oleh tanggal penulisan surat. Kemudian yang ketiga salutation atau greeting atau salam. Biasanya menggunakan kata dear. Sebagaimana kita mengirim surat kepada ibu kita ya, dear mom, atau kepada sahabat kita yang bernama Rina, dear Rina, dan seterusnya. Lanjutnya yang keempat, introduction, berisi alasan menulis surat ini. Nah, nanti kita bisa lihat ke soal ya. Kemudian yang kelima, body atau isi surat. Yang keenam, closing, penutup surat. Biasanya menggunakan kata I waiting for your reply. Jadi aku menunggu untuk surat balasanmu dan sebagainya. Yang keenam, greeting for closing, salam penutup. Biasanya diakhiri kata yours atau regard. Kemudian yang terakhir, signature, tanda tangan dan nama terang oleh pembuat surat ya. Dan yang selanjutnya setelah pengertian bagian-bagian, kemudian ada function. Apa tuh fungsi dari personal letter? To give information the reader. Jadi memberikan informasi kepada para pembacanya tentang suatu kepentingan ya. Demikian untuk pengertian, kemudian bagian-bagian dan fungsi dari personal letter. Mari kita langsung saja latihan soal. Jadi teman-teman bisa menekan tombol pause ketika ingin menjawab. Yuk langsung saja kita lihat pertanyaan nomor 1. What does the letter tell about? Membicarakan tentang apa surat tersebut? Kita lihat untuk surat di sini. Penerimanya adalah Liza, kemudian pengirimnya adalah Daisy. Kita baca kalimat pertama. I have received your letter asking me to meet you at your house this Sunday to discuss the urgent matter you have. Aku baru saja menerima surat permintaanmu kepadaku untuk menemuimu di rumahmu pada minggu ini untuk mendiskusikan masalah penting yang kamu punya. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan yang memiliki masalah adalah Lisa, kemudian yang dimintai bantuan adalah Daisy. Kita sudah menemukan intinya. Mari kita menjawab untuk soal nomor 1. Untuk option yang A, Lisa's problem, ini kurang tepat ya, karena isi dalam surat tadi adalah meminta saran dari Daisy untuk bisa menyelesaikan masalahnya Lisa. Sedangkan kalau di sini masih secara umum. Kemudian yang kedua, Lisa's appointment, janjinya Lisa, ini masih kurang tepat. Kenapa? Karena kita bisa melihat di sini ya. I regret however to say that it will not be possible for me to see you on Sunday as I already have a previous appointment. Jadi yang memiliki janji bukan Lisa tetapi Daisy. Selanjutnya untuk poin C, Daisy previous letter to Lisa. Surat yang sebelumnya Daisy buat untuk Liza. Jadi yang memberikan surat yang pertama kali adalah Liza. Terbukti dari sini. I have received your letter asking me, itu ya. Jadi option C salah. Kemudian option D, Daisy regret for not being able to come. Penyesalan Daisy untuk tidak bisa datang. Ini betul sekali ya. Kita temukan di mana? Di sini.
I regret, however, to say that it will not possible for me to see you on Sunday as I already bla 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 sampai appointment itu ya. Kalau option yang a meeting held at Lisa's house, sebuah rapat yang akan diselenggarakan di rumahnya Lisa. Ini salah. Memang di awal di sini Lisa meminta Daisy untuk datang ke rumahnya pada hari Minggu, tetapi pada akhirnya karena Daisy memiliki janji yang lain, Daisy memberikan pergantian waktu ya pada hari Senin berikutnya, tapi di sini tempatnya masih belum jelas ya antara rumahnya Lisa atau tempat yang lain. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Why did Lisa ask Daisy to come to her house? Kenapa Lisa meminta Daisy untuk datang ke rumahnya? Tadi sudah jelas ya teman-teman bahwa di sini Lisa meminta bantuan Daisy untuk mendiskusikan masalah yang Lisa miliki. Mari kita lihat untuk pilihannya. Yang A, Lisa wanted Daisy to solve her problem. Ini betul sekali ya. Karena isi dari surat ini memang Lisa menginginkan Daisy untuk memecahkan masalahnya di sini. Kemudian yang B, Daisy will discuss her problem with Lisa. Ini salah. Daisy akan mendiskusikan masalahnya dengan Lisa. Padahal yang memiliki masalah Lisa ya, bukan Daisy. Kemudian yang C, Lisa persuade Daisy to go somewhere. Lisa menginginkan Daisy untuk pergi ke suatu tempat. Ini tidak. Karena sudah jelas di awal perjanjian itu bertemunya di rumahnya Lisa. Kemudian yang D, Daisy want to meet Lisa's family. Ini juga tidak dibahas ya, tidak ada kata family di surat tersebut. Kemudian option A, Lisa want to chat with Daisy. Lisa menginginkan untuk bercakap-cakap dengan Daisy. Tidak ya, lebih tepatnya adalah ini, to solve her problem. Kita lanjut nomor 3. What is the possible relation between the sender and the recipient? Jadi apa hubungan di antara pengirim dan penerima surat? Kita lihat di sini pengirimnya adalah Jen, kemudian penerimanya adalah Brody. It was a real sorrow that I heard this morning of your great loss. Oh, jadi ini adalah berita berduka cita. Kemudian kalau untuk mencari hubungannya, kita biasanya bisa menemukan di akhir sini ya. Your sincere friend, temanmu yang tersayang. Jadi kita bisa mengetahui jawabannya yang mana teman-teman. Kalau A, relatif, bukan ya, rekan kerja, karena di sini tertulis friend. Kemudian employer juga tidak, pegawai. Friend, that is right, betul sekali. Kemudian sibling, saudara kandung, bukan. Employer, pegawai, bukan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan nomor 4. From the letter we know that, dari surat tersebut kita mengetahui bahwa, nah kita lanjutkan tadi membacanya sampai sini. I knew your mother was ill, for your brother told me several weeks ago. Aku sudah mengetahui bahwa ibumu sakit. Saudara laki-lakimu telah memberitahuku beberapa minggu yang lalu. Kita lihat yang A. Brody's mother was not ill before her death. Ini tidak ya, karena ini pada kenyataannya Jen tadi sudah mengetahui bahwa ibunya Brody sakit di sini. Jadi yang A salah. Yang B, Jen sent letter to Brody several weeks ago. Jen mengirimkan surat kepada Brody beberapa minggu yang lalu. Ini juga bukan. Kenapa? Karena yang mengirimkan surat itu adalah saudaranya Brody terhadap Jen. Yang option C, Jen was very sorrowful to send the letter to his mother. Jen sungguh sangat sedih untuk mengirimkan surat kepada ibunya. Ini juga tidak masuk ya, karena ini kabar duka cita. Jadi ceritanya itu ibunya Brody meninggal, kemudian Jen sebagai temannya Brody memberikan ucapan bela sungkawa. Yang D, Jen had known Brody's mother before.
Jane telah mengetahui ibunya Brody sebelumnya. Ya, ini adalah jawaban yang paling benar ya. Karena dari sini I knew your mother, ini sudah saling kenal. Yang Brody is the only child in his family, ini tidak. Karena kita bisa melihatnya dari kata ini ya. Your brother, ini saudaranya Brody. Jadi yang betul adalah yang D. Next, nomor 5. You have my sincere and heartfelt sympathy, my dear fellow, in your sorrow. What is the closest meaning of the word sincere? Jadi ini soal sinonim ya teman-teman. Kita diminta untuk memberikan persamaan arti dari kata sincere. Kita lihat di sini ya. Your sincere friend. Untuk option A, real, ini tentu saja tidak ya, temanmu yang sesungguhnya, bukan. Untuk yang kedua, caring, temanmu yang peduli, ini juga tidak. Yang C, generous, ini tidak, dermawan. Honest juga tidak, ini penyayang. Dan yang terakhir adalah curious ya, yang perhatian, yang penasaran. Jadi nomor 5 jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 6. What is the letter about? Membicarakan tentang apa surat tersebut? Kita lihat dulu. Pengirim suratnya adalah Nadim dan penerima suratnya adalah Doni. Kita baca kalimat pertama. Hello, how are you? I received your letter today. I'm very excited to hear that you are coming to stay with me for the holiday. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Nadim ini memberikan surat kepada Johnny. Dalam artian Nadim ini sudah menunggu kehadiran Johnny untuk apa? Untuk liburan bersama ya di sini ya. Nah, kita lihat. Untuk option A, planning to stay and do some activities in Indonesia during holiday. Rencana untuk tinggal dan melakukan beberapa aktivitas di Indonesia selama liburan. Ya, ini yang paling betul ya. Karena di sini Nadim sudah menunggu-nunggu kehadiran Johnny. Kita bisa melihat jawaban yang A ini dari sini. I'm sure we will have a lot of fun together. Ini, yang mana artinya Nadim ini berencana dengan Johnny untuk apa? Untuk menghabiskan hari liburan mereka dengan mengisi dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Untuk option B ini kurang tepat karena buying in the fast food restaurant and shopping at Sarinah. Ini adalah kalimat penjelas. Memang kalimat ini ada di dalam teks. Kita lihat dulu. We have a lot of fast food restaurant here, like the ones you have in England. Nah ini, Sarinah or Block M are our famous shopping. Nah ini kalimat penjelasnya, jadi bukan. Selanjutnya, yang C, going to buy souvenir and going to tourist spot. Pergi untuk membeli beberapa souvenir dan pergi ke pusat pariwisata. Ini juga bukan ya, karena ini kalimat penjelas. Kemudian lanjutkan, planning to stay in Indonesia for the holiday. Jadi rencana untuk tinggal di Indonesia selama hari libur. Ini bukan ya teman-teman. Yang E, picking up at the airport when he comes. Ini juga bukan. Karena tujuan pertamanya surat ini apa ya? Untuk menunggu kehadiran Johnny ya, untuk menghabiskan hari libur mereka bersama-sama dengan diisi oleh beberapa kegiatan tadi. Kita lanjut. What will probably Johnny buy for his lunch while he is in Indonesia? Jadi makanan apa ya mungkin Johnny akan beli untuk makan siangnya ketika dia ada di Indonesia. Kita lihat. You do not have to worry about the local spicy food. Jadi kamu jangan khawatir terkait makanan lokal yang pedas. Berarti di sini kita bisa menimbulkan bahwa Johnny ini tidak menyukai makanan yang pedas. Kita harus mencari makanan yang tidak mengandung cabai atau makanan yang berbau-bau pedas ya. Kita lihat. Untuk option A, mix vegetable with peanut chili sauce. Ini salah karena ada chili sauce.
Kemudian spicy food with chili sauce, ini juga salah. Ada spicy food juga ditambahkan dengan chili sauce. Yang C, soup with hot black pepper, ini tidak ya, karena ada hot black pepper ini. Kemudian yang D, satay with hot pepper, ini juga tidak. Dan yang E ya, yang paling betul ya, non spicy food, makanan yang tidak pedas. Lanjut ke nomor 8. What is the letter about? Menanyakan tentang apa surat tersebut. Kita lihat pengirim suratnya Sinta, kemudian penerimanya adalah Intan. Kita baca dulu kalimat pertama. Intan, sorry I have not written to you for so long. We moved into a new apartment last month and we have been really busy getting settled. Intan, maaf, aku tidak bisa menulis surat untukmu sekian lama. Kita pindah ke apartemen baru bulan lalu dan kita baru saja memiliki penataan ruang yang begitu menyibukkan. Nah, berarti di sini isi suratnya adalah, kalau A ini Sinta's room, salah, ruangan Lisa. Kalau yang B, Intan and Sinta's apartemen, tidak, karena ini apartemennya Sinta beserta keluarganya ya. Kemudian yang C, Sinta bisnis, ini juga tidak, bisnisnya Sinta. Kemudian yang D, shopping center near Sinta's apartemen, juga tidak. Dan yang terakhir, Sinta's new apartment, betul sekali. Jawabannya adalah yang E, karena dibuktikan di sini. We move into new apartment last month. Ini ya. Kita lihat soal nomor 9. Why has not Sinta written a letter to Intan for so long? Kenapa Sinta tidak menulis surat kepada Intan dalam waktu yang lama? Yuk kita lihat di sini. Intan, sorry I have not written to you for so long. We moved into a new apartment last month and we have been really busy getting settled. Kira-kira jawabannya yang paling betul yang mana? Kalau option A, because she was busy getting settled, ini tidak, karena alasan pertama ini ya teman-teman. We moved into new apartment last month. Kalau yang B, because she enjoy living in an apartment, tidak. Malah di sini dikatakan karena dia menikmati tinggal di apartemennya. Kemudian yang C, because she was reluctant, karena dia enggan, tidak ya. Ini salah. Kita bisa menemukannya di sini. Intan, sorry I have not written to you for so long. Nah, ini. Padahal Sinta kangen ya dengan Intan. Tapi karena alasan pindah ke apartemen baru, jadi baru sempat mengabari. Kemudian yang D, because she had to move into an apartment, karena dia harus pindah ke apartemen. Ini adalah jawaban yang paling betul. Selanjutnya, because she live in an apartment, tidak, karena dia tinggal di apartemen. Kita lanjutkan nomor 10. What does the letter tell us about? Menceritakan tentang apa surat tersebut? Kita lihat pengirim suratnya Fahim, penerimanya Egan. How are you? Hope everything is okay with you. I'm all right here. We are going to have the national examination, aren't we? Nah, di sini Fahim menuliskan surat kepada Egon. Yang pertama dilakukan adalah menanyakan kabar, kemudian berharap semuanya baik saja. Aku sehat di sini. Kita akan menghadapi ujian nasional. Apakah kamu sudah mempersiapkannya? Baiklah, aku memiliki masalah dalam menyiapkannya. Nah, ini kunci ya di sini. Kuncinya di sini ya teman-teman. Jadi ceritanya Fahim memiliki masalah untuk menghadapi ujian nasional. Kita lihat optionnya A. Asking for a friend to teach mathematics. Ini tidak ya, karena kita melihat di kalimat ini. Do you have any suggestion for me? Ini Fahim baru meminta sarannya Egan ya untuk
untuk memecahkan masalahnya. Bukan berarti bahwa Fahim langsung menyuruh Ikun untuk mengajari matematika. Jadi option A salah. Kalau yang B, giving a solution to a friend, ini juga salah karena isinya tadi permintaan saran. Kemudian yang C, preparing for the national examination, ini juga salah. Menyiapkan ujian nasional, ini salah karena isinya kesulitannya di alam Fahim ya. Terus yang D, having extra lesson at school, ini juga salah. Kita lihat di kalimat ini, there extra lesson in my school and I take them all, but I feel that they don't help. Fahim ini sebenarnya sudah mengikuti ekstrakurikuler, tetapi nyatanya dia belum mendapatkan bantuan ya terkait masalah yang dialami dalam mempersiapkan ujian nasionalnya. Berarti jawaban yang betul adalah yang E, asking for a friend's suggestion to solve a problem. Next, nomor 11. Why is Fahim worried that he might fail the national examination? Kenapa Fahim begitu khawatir apabila dia gagal di ujian nasional? Untuk option A, dia extra lesson at Fahim school, ini malah tidak menyinggung sama sekali ya. Kenapa? Berarti kita harus cari alasan because ya, sebabnya apa. Kemudian yang B, he appreciated Ikun's help, ini juga tidak, dia mengapresiasi bantuan Ikun, tidak ya. Yang C, he will have the national examination soon, dia akan memiliki ujian atau dia akan menghadapi ujian nasional dengan waktu yang akan segera datang, ini tidak. Yang D, his friends are all well prepared, ini tidak membahas antara persiapan temannya di sini. Yang E, he is confused in solving mathematics problem, yes, ini betul. Karena Fahim pada dasarnya memang kesulitan dalam pelajaran matematika. Next, nomor 12. I'm still confused in solve mathematics problem. Aku masih bingung dalam memecahkan masalah matematika. The word confused ini adalah sinonim, persamaan arti. Confused artinya adalah bingung. Kita cari option yang mendekati. Yang A, unable to think clearly. Ya, ini betul ya. Tidak mampu untuk berpikir dengan jernih. Oke. Yang B, unable to perform well, ini tidak mampu untuk menampilkan sesuatu yang baik, yang bagus, tidak ya. Yang C, unable to behave politely, tidak mampu untuk berlaku sopan, ini tidak menyinggung sama sekali. Yang D, unable to speak fluently, tidak dapat berbicara dengan lancar, ini juga tidak menyinggung karena tadi masalahnya tentang matematika ya, berhubungan dengan logika di yang option A. Kalau yang option E, unable to read quickly, ini juga tidak mampu untuk membaca dengan tepat. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut nomor 13. I'm just worried that I failed the national examination. The antonym of word fail. The antonym of word fail is, aku khawatir bahwa aku akan gagal di ujian akhir. Fail itu adalah gagal. Kita lihat pilihannya. Yang A, escape, ini salah. Artinya ini melarikan diri. Kemudian untuk yang B, predict, ini juga salah, memprediksi. Yang C, sukses, ini adalah jawaban yang paling benar karena lawannya gagal adalah sukses. Yang D, reach, mencapai, ini juga tidak tepat ya. Dan yang E, underestimate, ini juga salah karena ini artinya adalah meremehkan. Jadi nomor 13 jawabannya adalah C. Lanjut nomor 14. The letters how about
Surat itu memberitahu bahwa atau memberitahu tentang pengirimnya P.S. John Austin, penerimanya Susan. Kita baca kalimat pertama. It feels like such a long time since the last time I saw you. I know it's only been several weeks since I saw you. Rasanya sudah terlalu lama terakhir aku bertemu denganmu. I know, aku tahu, sudah beberapa minggu sejak aku melihatmu. So far my summer has been great. Sehingga musim panasku berjalan dengan baik. Berarti yang 14 itu adalah, kalau yang A, spending time in summer, ya, ini adalah jawaban yang paling tepat karena di sini ada kata ini, my summer, ini musim panasnya John, yang mana ditujukan ke Susan, bahwa John memiliki pengalaman liburan yang menyenangkan dengan Susan ya pada saat itu. Kalau yang B, happiness someone who meet her friend soon, kebahagiaan seseorang yang bertemu dengan temannya dengan segera. Padahal ini kalau kita lihat sudah bertemu ya, ini ya, last time I saw you. Next, yang C, the pure student in summer vacation, para siswa yang menyedihkan pada saat liburan musim panas. Ini tidak, karena pengalamannya ada gridnya, berarti pengalaman yang menyenangkan, bukan yang menyedihkan. Yang WD, how to finish summer vacation, bagaimana atau tata cara untuk menyelesaikan liburan musim panas. Ini tidak. Missing old friend in summer, merindukan teman lama di musim panas. Ini juga tidak. Berarti yang paling betul adalah yang A. Kita lihat nomor terakhir, nomor 15. What is writer do on the weekdays? Apa yang penulis lakukan pada hari-hari kerja? Kita harus mencari dulu kata kunci weekdays di sini. Kita harus mencari dulu kata-kata weekdays ya. Nah, ini. On the weekdays I work. I drive an ice cream truck around and sell ice cream to the kids. Jadi pekerjaannya P.S. John Austin ini adalah seorang penjual es krim ya, menggunakan truk di sini. Kita lihat optionnya. She is getting a nice tan. Enggak. Dia memiliki kulit yang eksotis, enggak ya. Drive an ice cream truck around and sell ice cream. Ya, ini betul pekerjaan. Mengendarai mobil es krim dan juga menjual es krim. Ya, di sini tadi ya. Kemudian yang C, spend her time with walking. Ini sebenarnya betul, tetapi masih kurang spesifik ya, masih kurang jelas. Selanjutnya yang D, playing lots of volleyball and surfing. Ini juga tidak. Selanjutnya yang E, terakhir, building a nice collection of seashell. Ini juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian teman-teman untuk pembahasan dari 15 soal mengenai personal letter atau surat pribadi. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Bisa English dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.